Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatika Sari dengan nomor NIM 1107620159, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari di semester 116 dengan mata kuliah konsep dasar PPKN di sekolah dasar. Maka dari itu, simak video penjelasan berikut ini ya. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jika disimpulkan mengenai pendidikan, bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan spiritualitas. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Tugas utamanya pendidik adalah sebagai model keteladanan dan sebagai fasilitator kelas. Pendidikan terwujud melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini terjadi tidak hanya sekedar pada tahap transfer pengetahuan, melainkan juga transfer keterampilan dan juga nilai-nilai, yaitu nilai kehidupan dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Tahap inilah yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan karakter. Pendidikan pada akhirnya adalah pembangunan karakter. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan pendidikan, maka diperlukan guru atau pendidik yang profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimiliki maupun pengalamannya. Guru profesional adalah guru yang mencakup leadership atau kepemimpinan, digital literasi atau literasi digital, communication atau komunikasi, emotional intelligence yaitu kecerdasan emosional, entrepreneurship atau jiwa entrepreneur, global citizenship atau masyarakat global, problem solving atau penyelesaian masalah, dan teamworking, kerja sama tim. Baik, selanjutnya perubahan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2021, negara kita, Indonesia, memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Yang pertama dimulai dari kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda dan disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum pertama ini adalah kurikulum yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah sejak tahun 1950. Perubahan kurikulum yang kedua terjadi pada tahun 1952 atau kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai acuan pertama sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini, seorang guru memiliki tanggung jawab
untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai yang terjadi pada tahun 1952. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Lalu, ada perubahan kurikulum yang terjadi di tahun 1984. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau student aktif. Informasi selanjutnya adalah pembahasan tema dan subtema yang sesuai dengan kurikulum 13 untuk kelas 2 semester 1. Tema yang dipilih adalah hidup rukun dengan subtema hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di lingkungan umum. Dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta 4 domain yang terdapat di dalam kurikulum tersebut. Domain yang pertama yaitu spiritual. Dengan kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi dasar yaitu menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas dalam sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan dari domain spiritual adalah dengan diberikan sila-sila Pancasila, terutama sila pertama, diharapkan siswa dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya. Untuk domain yang kedua, yaitu sikap. Kompetensi inti pada domain sikap yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Dengan kompetensi dasar yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam nama negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesimpulan, dapat diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan siswa dapat bertutur kata dengan baik dan santun. Untuk domain yang ketiga, yaitu pengetahuan. Dengan kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kesimpulannya, pada domain pengetahuan, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa diharapkan dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang terakhir, domain keterampilan. Dengan kompetensi inti, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila, dan kompetensi dasar, yaitu simbol Pancasila, serta didik dapat menuliskan hubungan gambar lambang negara dengan sila-sila. Dan kesimpulannya adalah, dengan diberikan hubungan gambar lambang negara, terdapat dalam keterampilan diharapkan siswa dapat menghubungkan gambar dengan sila-sila Pancasila. Sekian untuk penjelasan mengenai pendidikan dan kurikulum. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.